karena kalau pelaku itu kalau dihukum itu mungkin berapa tahun, misalkan 9 tahun sampai ke 12 tahun. Itu kalau sudah 12 tahun sudah tidak ada ininya. Tapi justru korbannya itu justru menjadi traumatis, menjadi penyendiri, bahkan bisa sampai depresi, atau bakal lebih buruknya lagi bisa menjadi bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel aku. Come back to YouTube. Nah, sebelumnya lagi off ya. Nah, semoga dengan comebacknya kali ini saya akan membuat video tentang bisa membahas tentang kasus, tentang pendidikan, bahkan semua bisa saya bahas. Nah, sekarang membahas tentang maraknya pelecehan seksual di masa pandemi. Kok marak ya? Dan sekarang angkanya semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi, karena kalau di rumah aja pasti akan menggunakan teknologi. Nah, kebanyakan sini meningkatnya adalah kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini di internet, di dunia maya. Jadi karena manusia semakin ada yang bosan, ada yang ini mencari tentang hal-hal yang berbau negatif, hal yang berbau itu akan meningkatkan kecenderungan akan melecehkan orang lain. Nah, ingin tahu lebih jelasnya? Langsung check it out. Ini maraknya pelecehan seksual di masa pandemi, bahkan angkanya meningkat cukup drastis, bahkan bisa dari media sosial maupun di dunia nyata. Nah, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA mencatat hampir 2.000 anak di Indonesia menjadi korban kekerasan seksual selama pandemi COVID-19. Nah, di sini ada sejumlah anak, 1.962 anak yang mengalami pelecehan seksual, diantaranya korban kekerasan seksual, terus anak menjadi korban eksploitasi, bahkan menjadi korban trafficking atau perdagangan anak. Di sini tidak hanya itu juga, pelecehan seksual ini angkanya paling tinggi adalah angka anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Nah, di sini yang juga meningkatnya adalah korban kekerasan seksual ini berasal dari cyber atau dari internet. Loh, kok bisa sih dari internet? Kok cenderung meningkat pada masa pandemi? Kok kenapa tahun-tahun kemudian tidak? Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini semakin banyak kayak ini, hukumnya ini belum belum terkait ada untuk pelecehan seksual ini dilarang, hukum yang sangat berat untuk pelaku-pelaku pelecehan atau kekerasan seksual di dunia maya. Ini bahkan bisa menjadi ada, kalau ingin tahu membahas tentang pelecehan seksual secara ini, bahkan orang-orang pasti menyalahkan bajunya salah itu, atau baju kakaknya kurang sopan, atau pakaiannya kurang menutup. Bahkan pakaian seperti itu justru lebih sedikit menjadi korban kasus dibandingkan yang berbaju baju lengan panjang, pakaian yang istilahnya tidak membentuk aurat. Nah, untuk membahas secara lanjut tentang pakaian itu saya bahas tentang video sebelum ini. Nah, tentang bahasa ada dari catcalling, dari hal percobaan yang berbau seksual, itu saya juga bisa bahas di video yang tadi. Nah, di sini kenapa marak banget kasus tentang di cyber ini? Karena banyak pelaku yang menyebarkan video-video porno, foto-foto yang tidak etis. Nah,
di dunia maya itu sulit banget dihapus, sulit banget jejak-jejak ketika ada yang mengenai tentang pocong pelecehan seksual atau video-video pelecehan seksual itu sulit dihapus, bahkan sudah tersebar. Bisa jadi satu foto itu bisa sebar satu orang, bisa disebar ke banyak orang, bahkan bisa sampai seluruh dunia bisa tersebar hanya satu foto atau satu video, karena berkat ada jaringan-jaringan seperti jaringan-jaringan internet yang menyebarkannya dan mengirim satu orang ke satu orang akan menyebar ke semua orang. Nah, itu akan berdampak bagi korban dari pelecehan seksual atau korban kekerasan seksual. Bisa jadi korban itu menjadi down atau trauma atau tidak ingin keluar rumah, bahkan bisa depresi, bahkan bisa sampai bunuh diri. Itu akibat dampak-dampak buruk bagi korban pelecehan seksual. Nah, di sini banyak modus atau pola pelecehan seksual ini bisa bentuk sexting atau kalimat-kalimat yang berbau seksual, kata-kata yang berbau tidak etis lah, berbau memakai berbau porno, kemudian mengirim gambar dan video porno yang seperti sebelumnya, dan pelecehan non fisik lainnya. Dan banyak ada juga kita pernah mendengar tentang kasus tentang kain jarik karena dia mengalami kelainan seksual, itu termasuk dalam pelecehan seksual karena menyangkut hal-hal kata-kata yang kurang kita dengar, kita tidak dengar maupun atau disebut dengan kata-kata yang berbau seksual. Nah, kenapa sih kamu bahas ini? Kenapa sih kamu bahas tentang pelecehan seksual di masa pandemi? Ya karena seiring manusia yang sering di rumah aja, kerja ada di work from home atau school from home, jadi ada yang bersifat emosional, jadi bosan, sehingga menimbulkan mencari video-video yang kurang baik atau foto-foto yang kurang baik, sehingga menimbulkan ada kecenderungan libido untuk memuaskan hasrat dalam dirinya. Sebelumnya tidak ada, sebelumnya ditekan, ketika ada hal seperti itu kita lihat akan meningkatkan libido, harus dipuaskan hasrat tersebut. Nah, di sini lagi viralnya pada tahun kita bahas ini, yaitu tentang seorang anak yang dilecehkan ayah kandungnya kurang lebih 2 tahun. Sekarang lagi kasus sedang viral-viralnya di media sosial. Nah, kenapa sih di media sosial cepat sekali menyebarkan dari 1 detik bahkan 0,1 detik bisa tersebar luas pada orang-orang yang mengaksesnya. Di sini kasusnya tentang seorang anak yang berusia 6 tahun menjadi korban pelecehan seksual dari ayah kandungnya sendiri. Ayah kandungnya sendiri seharusnya menjadi pelindung, menjadi tameng bagi anak perempuannya, justru berbanding terbalik pada anak berusia 6 tahun di Sumatera Utara. Ya, di sini ayahnya sendiri ini melakukan pelecehan seksual ini kurang lebih 2 tahun. Berarti anak itu malah menjadi korban dari ayah sendiri itu berusia 4 tahun. Nah, dengan apa sih ayahnya ini melakukan kegiatan pelecehan seksual ini? Dengan memasukkan jari ke bagian privasi anaknya, sehingga selaput yang ada pada daerah privasi anak perempuan ini menjadi robek. Saya bisa menghela napas, saya bisa bahkan tega banget seorang ayahnya sendiri ini bisa melakukan kegiatan itu hingga menyebabkan anaknya ini menjadi trauma, menjadi
tidak ingin bertemu dengan ayahnya. Bahkan disebut ayahnya ini, ketika bertemu dengan ayahnya sebut, anak ini mengatakan, papi jahat, papi jahat, papi jahat. Seharusnya ayahnya yang melindungi, menyebab merusak masa depan anaknya sendiri. Nah, di sini tidak hanya anaknya yang menjadi korban pelecehan seksual dari ayahnya, bahkan ibunya itu menjadi korban kekerasan seksual pada suaminya ini. Kekerasan seksual, karena kenapa sih dia melakukan pelecehan seksual pada anaknya, kemudian melakukan kekerasan seksual pada istrinya, dan ini termasuk dalam kategori hypersex, yaitu istilahnya seksnya ini selalu ingin memuaskan hasratnya terus menerus tanpa ada jeda, tanpa ada jeda waktu atau berhenti, istilahnya terus ingin melakukannya, karena kebiasaan yang paling buruk yang pernah saya bahas kasusnya di video ini, yaitu menonton video-video porno. Nah, karena dia ingin memuaskan hasratnya, karena libidonya udah naik, dia ingin, tidak peduli itu adalah anaknya sendiri, tidak peduli melakukan kekerasan pada istrinya sendiri, dia ingin harus memuaskan hasratnya. Nah, dampaknya dari video porno salah satunya merusak sel otak ini, menyebabkan candu, menyebabkan harus dilakukan terus menerus, ya. Jadi kasus ini lagi sedang diproses, walaupun masih katanya pelakunya masih ini. Semoga pelakunya ini pelakunya bisa dihukum sesuai dengan apa yang dengan aturannya berlaku, karena kalau pelaku itu kalau dihukum itu mungkin berapa tahun, misalkan 9 tahun sampai ke 12 tahun, itu kalau sudah 12 tahun sudah tidak ada ininya. Tapi justru korbannya itu justru menjadi traumatis, menjadi penyendiri, bahkan bisa sampai depresi, atau bakal lebih buruknya lagi bisa menjadi bunuh diri. Itu dampak yang lebih buruk bagi korban kita. Makanya sekarang media sosial khususnya ini tidak harus menampilkan korbannya, tapi harus menampilkan pelakunya. Kenapa? Kalau kita menampilkan korbannya, itu justru menyebabkan korban menjadi lebih trauma. Korban dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini harus diberikan pengobatan secara psikologis sehingga dia bisa menata masa depan yang lebih baik. Selain dari di Sumatera Barat, ada juga kasus di bagian timur Indonesia kita, yaitu di Nusa Tenggara Barat. Ini yang melakukannya itu ibu kandungnya sendiri, melakukan kepada anak kandungnya sendiri yang masih batita, yang masih di bawah 3 tahun. Dia melakukan pelecehan seksual ini karena alih-alih karena tidak terpuaskan hasratnya ketika suaminya tinggal dengan istri pertamanya, ya, tinggal dengan istri pertamanya. Bahkan ini terjadi di masa pandemi COVID-19, masih pandemi, karena suaminya ini tinggal dengan istri pertamanya di Lombok dibandingkan dengannya, karena yang ibunya tadi itu merupakan istri kedua dari anak yang korban tadi.
Nah, dia tidak hanya melakukan pelecehan seksual kepada anaknya kandung sendiri, bahkan direkam video sampai dikirim kepada suaminya. Itu karena alasan dari ibu itu melakukan pelecehan seksual itu karena dia tidak terpuaskan nafkah batin, dia terpuaskan hasrat seksual, tidak terpuaskan libidonya karena nafkah batinnya tidak terpuaskan sehingga melakukan kepada anak kandungnya sendiri. Sungguh-sungguh miris tadi yang pertama tadi di Sumatera Barat dilakukan oleh ayah sendiri, di sini yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Dari kedua kasus tadi itu penyebab utamanya adalah tidak terpuaskan nafkah batin, karena juga tidak terpuaskan hasrat seksualnya, ya. Dari ibunya nafkah batin tidak terpuaskan. Kalau dari yang kasus ayahnya tadi itu karena terlalu over menonton video-video porno. Oke. Di sini kasus perundungan oleh yang berbau seksual tadi itu salah satu korban yang kita misalkan sebut P itu mengalami perundungan online berbau seksual. Loh, kenapa perundungan online berbau seksual? Gini, ada kasus pelecehan seksual melalui online ini. Korban yang bernama P itu mendapati foto yang kurang pantas itu diunggah oleh pacarnya ke internet, ke media sosial, sehingga dia mengalami traumatis, kehilangan rasa percaya dirinya. Bahkan ketika dia berkomunikasi dengan orang lain, bahkan dengan laki-laki atau rekan lain. Oke, cukup sekian video terbaru dari aku. Nah, mungkin tadi kita mendengar kata-kata tentang hypersex, itu bisa kita akan bahas di video selanjutnya. Kita bagi part lagi. Oke, kita bagi part. Di part 1 itu part 2 kita bahas tentang banyak-banyaknya kelainan seksual, sehingga kita bisa menambah informasi-informasi terbaru, sehingga kita bisa terhindar dari kelainan-kelainan seksual atau menjadi korban dari kelainan seksual tersebut. Oke. Misalkan Anda juga ingin membahas masalah tentang hal-hal yang baru, cukup bisa komentar di bawah ya, atau kirim ke media sosial aku materi-materi terbaru atau hal-hal yang terbaru, sehingga kita bisa menambah informasi-informasi, bisa menambah wawasan bagi kita semua. Oke. Jangan lupa ingatkan, jangan lupa like video ini. Like itu gratis loh. Terus komen atau komentar atau saran atau kritik, bahkan atau tambahan informasi tentang kasus yang saya bahas, atau informasi tentang kekerasan seksual online, itu kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa subscribe itu gratis loh, sehingga kalian bisa tahu apa yang saya akan bahas di video selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Bye bye.